ini. Puji Tuhan, haleluya. Senang sekali saya melihat ada banyak jiwa-jiwa yang mulai berdatangan karena panggilan Tuhan di tempat ini. Selamat beribadah dengan baik di tempat ini. Saya percaya saudara-saudara akan dibentuk dengan firman Tuhan oleh hamba-hamba Tuhan yang akan melayani pada tiap minggu di tempat ini. Nah, hari ini tepat kita berulang tahun yang ke-14. Jadi 14 tahun sudah umur Hope Impact Kupang ini. Nah, saya berharap makin hari makin bertambah jiwa-jiwa bagi kemuliaan Tuhan. Memang kita berpindah-pindah dari awal di Hotel Timor, kemudian pindah lagi di depan Hotel Timor juga, kemudian pindah lagi dan pernah di Hotel Sylvia juga, dan di cukup lama di depan penjara Kupang, Penfui, baru akhirnya kita datang di tempat ini. Dan kita tetap terus mendoakan supaya satu saat Tuhan akan kasih tempat kita yang permanen. Tetapi hari ini kita masih bisa bertahan beribadah di tempat ini karena kasih karunia Tuhan, karena anugerah Tuhan. Saya berpesan semangat, selamat ulang tahun, dan sekarang kita punya 2 orang hamba Tuhan yang saya percaya memang sudah waktunya untuk kita regenerasi, memberikan kesempatan kepada orang-orang muda. Bersama ada Dr. Billy, ada Pak Kristanto, mereka 2 bersama tim pengurus untuk melayani Hope yang ada di Kupang ini. Nah, pagi ini saya akan menyampaikan satu kebenaran firman buat kita tentang revival di akhir zaman. Nah, kita sedang berada di akhir zaman. Dan waktu kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali sudah semakin dekat. Kemarin tepat tanggal 28 Februari terjadilah peperangan, ya. Perang Iran dibom oleh Amerika dan Irak. Nah, sebenarnya saudara-saudara, memang Alkitab sudah menulis di dalam firman Tuhan, kita semua akan mendengar deru perang. Nah, tetapi kita tidak boleh takut. Kita harus berfokus bukan kepada dunia dengan peperangan yang sedang terjadi ini. Tapi kita harus semakin berfokus hidup kita dengan Tuhan. Semakin hari kita semakin dekat dengan Tuhan, semakin hari kita semakin intim dengan Tuhan, di dalam persekutuan kita dengan Tuhan. Doa, pujian, penyembahan itu yang kita naikkan di hadapan Tuhan lewat hidup kita hari-hari ini. Jadi saya mau beritahukan kepada kita bahwa jangan takut. Saya teringat pada waktu ini kita sedang berada pada Prapaskah. Waktu Prapaskah itu kan Yesus ditangkap. Wah, dunia heboh. Kemudian rencana Allah tetap berjalan. Yaitu dia akhirnya mati di kayu salib. Untuk menebus segala dosa, kesalahan, dan pelanggaran-pelanggaran manusia. Ya. Sekarang kita lihat ada deru perang, ya. Sampai hari ini goncangan-goncangan di dunia ini masih ada. Ada banjir bandang yang sampai sekarang juga belum selesai-selesai. Dan begitu banyak orang kehilangan harta, korban, jiwa, keluarga mereka, rumahnya mereka habis, ya. Saya berkesempatan mengunjungi Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara, kemudian juga ke Tapanuli, ya, Tapanuli Utara, Tapanuli Tengah, melihat dari dekat bencana banjir itu memang sangat parah. Lebih parah daripada tsunami yang melanda Aceh.
itu kan di kota aja. Tapi ini satu kecamatan, satu desa, rumah semua di bawah. Mereka gagal panen semua, padi yang sudah mau dipanen habis semua. Wah, mereka sangat-sangat menderita. Sampai hari ini rumah juga belum dibangun, mereka tidur di tenda-tenda kecil. Ya, nah kita mengucap syukur kita masih sehat, kita masih ada ini karena pemeliharaan Tuhan. Yang percaya katakan amin. Tapi kalau semua keadaan yang sedang terjadi ini, itu membawa kita, mengingatkan kita bahwa memang tanda-tanda akhir zaman ini sedang digenapi. Apa yang ditulis dalam Matius 24 itu memang sedang digenapi. Nah, dan saya percaya, ya tadi malam Iran sudah membalas serangan ke Qatar. Kenapa ke Qatar? Padahal sesama karena di situ Qatar memang betul-betul dia kiblatnya itu adalah ke AS. Jadi ya ketika mereka bergabung untuk membawa damai, Indonesia juga bergabung beberapa negara untuk membawa kedamaian semua ini, maka ya diserang juga. Saudara-saudara, saya nggak tahu nanti apakah Indonesia diserang juga nggak. Kita tunggu waktu aja. Karena 16,5 triliun Indonesia menyetor uang itu kepada AS. Artinya dia turut juga, memang keberanian Presiden kita turut untuk mau supaya damai ya untuk Gaza ini. Jadi mereka akan membangun Gaza kembali dan akhirnya menjadi Israel Raya. Ya, kita tidak tahu kapan. Jadi termasuk juga Persia, Iran itu kan Persia. Bisa juga akan kalau dihancurkan itu akan diambil semua jadi Israel Raya. Tetapi pada intinya saya mau katakan bahwa memang terorisme ini terlalu banyak. Ya. Garis keras, radikal ini terlalu banyak. Jadi akhirnya memang harus di bumi hanguskan. Menurut saya juga, saya setuju. Karena apa? Orang Kristen banyak yang dibunuh. Aduh, kalau kita lihat hari-hari ini, aduh, sangat-sangat luar biasa. Nah, kita bersyukur kita punya di Indonesia masih dijaga oleh Tuhan. Yang percaya katakan amin. Walaupun hari ini kita masih melihat gereja-gereja lagi ibadah ditutup, masih ada aja. Ya, anti-tolerisme masih ada. Ya, kebersamaan ini masih ada, tapi banyak yang tidak suka, tidak senang. Itu sebabnya terjadilah, masih ada di mana-mana. Gereja ditutup, tidak boleh beribadah. Nah ini orang-orang yang garis keras semua masih ada. Ingin mengacaukan Indonesia. Tapi kita berdiri sebagai gereja Tuhan mendoakan Indonesia. Indonesia makmur, Indonesia sejahtera, Indonesia diberkati oleh Tuhan. Amin. Indonesia diproteksi oleh Tuhan sendiri. Nah, mari kita lihat. Saya bicara tentang revival di akhir zaman. Kita lihat Kisah Rasul pasal yang kedua ayat 17. Coba monce. Kisah Rasul pasal yang kedua ayat 17 sampai dengan ayat yang ke-21. Coba ditayangkan. Oke. Ya. Ayat 17 dikatakan akan terjadi pada hari-hari terakhir. Ini hari-hari terakhir. Demikianlah firman Allah bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Dan teruna-terunamu orang muda akan mendapat penglihatan-penglihatan. Dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Juga ke atas hambaku laki-laki, hamba itu bicara kita semua adalah hamba, baik laki-laki dan perempuan, akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu. Dan mereka akan bernubuat.
Dan aku akan mengadakan mujizat-mujizat di atas, di langit, dan tanda-tanda di bawah, di bumi, darah dan api dan gumpalan-gumpalan asap. Ini bicara tentang peperangan, gumpalan-gumpalan asap. Ya, kita melihat gedung-gedung hantam dengan bom, terbakar. Kemudian matahari akan berubah menjadi gelap, gulita, ya. Dan bulan menjadi darah sebelum datangnya hari Tuhan. Kita biasa melihat blood moon, ya, bulan berdarah, ya. Hari yang besar dan mulia itu, ayat 21. Dan barang siapa berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Nah, 4 ayat ini berbicara tentang revival, kebangunan rohani pada akhir zaman. Kebangunan rohani itu ada 2 macam. Kebangunan rohani secara massal, artinya gereja itu dilawat Tuhan dan semua orang, jemaatnya mengalami revival. Mengalami kebangkitan rohnya. Bukan 1-2 orang, tapi semua mengalami. Bahkan gereja-gereja di dunia, gereja-gereja di Indonesia mengalami yang namanya kebangunan rohani. Tapi ada juga kebangunan rohani secara pribadi. Secara personal. Tuhan datang melawat kita. Membuat kita tiba-tiba bisa bertobat, menangis. Kita dipulihkan. Ya. Kita berbalik dari jalan-jalan yang jahat, yang salah. Kita datang kepada Tuhan. Nah, itu Tuhan bisa kerjakan secara pribadi. Itu sebabnya kita bisa melihat, oh ini orang Kristen umurnya belum terlalu dewasa, tapi imannya begitu luar biasa. Dia jadi bertumbuh dengan baik, menjadi dewasa dalam rohani. Dia rajin berdoa, rajin menyembah, dia rajin beribadah, rajin melayani, rajin bawa jiwa-jiwa. Itu ciri orang yang mengalami revival. Dia tidak padam roh. Kalau kita hari ini masih padam roh, tidak ada gairah, tidak ada semangat. Untuk beribadah aja kita datang terlambat. Melayani Tuhan, doa kita datang terlambat. Itu sesungguhnya kita belum mengalami revival. Kelihatan kita duduk di gereja, tapi roh kita itu belum menyala. Roh kita itu perlu dibakar lagi dengan api Roh Kudus. Supaya roh kita ini menyala-nyala bagi Tuhan. Nah, revival itu adalah kerinduan Tuhan. Ya. Bukan kerinduan kita. Kerinduan Tuhan. Maunya Tuhan. Maunya Tuhan adalah kita mengalami kebangkitan rohani, kebangunan rohani. Ya. Dan juga itu adalah kebutuhan orang-orang yang percaya. Kebutuhan gereja Tuhan. Sehingga gereja ibadah tidak suam-suam, tapi gereja beribadah dengan luar biasa. Dan kita bisa merasakan api Tuhan ada di dalam ibadah kita. On fire. Nah, jadi kebutuhan kita juga. Revival tidak pernah terjadi, kebangunan rohani tidak pernah terjadi karena kemampuan manusia. Sekalipun dia gembala hebat, pendeta hebat, pembicara hebat, ya. Dia tidak akan bisa membuat jemaat mengalami kebangunan rohani. Yang membuat jemaat mengalami kebangunan rohani adalah pekerjaan Roh Kudus. Pekerjaan Tuhan yang membuat kita mengalami kebangunan rohani. Bukan skill kita, bukan kemampuan kita, bukan karena kehebatan kita, tidak. Jadi apakah yang Allah kerjakan untuk sebuah kebangunan rohani? Sebuah kebangkitan roh kita. Yang pertama, kita harus ingat bahwa itu dimulai dengan nubuat. Nubuat yang dinyatakan. Ya. Kalau kita baca ayat tadi Petrus itu adalah penggenapan dari perjanjian lama. Dalam Yoel pasal 2 ayat 28, 29 itu Yoel menulis itu juga. Bahwa akan ada kebangunan rohani. Tetapi
di Kisah Rasul pasal 2 itu, apa yang dinubuatkan Nabi Yoel itu digenapi di dalam perjanjian baru. Ya, itu sebabnya Petrus mengutip ulang nubuat Yoel untuk menunjukkan bahwa Allah sudah berjanji akan mencurahkan rohnya di akhir zaman. Revival bukan program manusia, tetapi inisiatif Allah, kemauan Allah, kerinduan Allah. Allah maunya memang begitu. Dan kita mulai melihat di mana terjadi kebangunan rohani. Percayalah, di balik semua keadaan sukar sulit yang kita sedang alami hari-hari ini, akan terjadi kebangkitan rohani. Yang percaya katakan amin. Amin. Ya. Akan ada banyak orang datang kepada Tuhan. Akan ada banyak orang datang bertobat kepada Tuhan. Ketika dia melihat situasi yang terjadi di dunia ini. Roh Kudus akan bekerja. Roh Kudus akan memulihkan hidupnya. Sehingga dia akan kembali kepada jalan yang benar. Kembali ke jalan yang Tuhan mau. Ya. Dan Tuhan berjanji dia akan mencurahkan rohnya. Jadi dia curahkan bukan khusus hamba Tuhan saja. Orang suci saja. Tapi Tuhan akan mencurahkan rohnya ke atas anak-anak juga. Ke atas orang-orang muda, orang-orang tua, pria dan wanita, teruna-teruna, generasi muda hari ini. Mereka semua akan dicurahkan Roh Kudus. Mereka akan diurapi dengan Roh Kudus. Kenapa murid-murid bisa pergi memberitakan Injil sampai mereka jadi martir? Karena mereka mengalami pencurahan Roh Kudus di atas loteng Yerusalem pada waktu itu. Mereka dipenuhi dengan kuasa sehingga mereka pergi untuk memberitakan Injil. Dan sampai hari ini begitu banyak orang percaya kepada Tuhan. Nah, Tuhan yang mencurahkan rohnya atas kita. Jadi kata mencurahkan dalam bahasa Yunani disebut ekeo. Ekeo artinya mencurahkan. Menggambarkan tindakan Allah yang penuh melimpah. Dan tidak ditahan-tahan, roh dicurahkan atas semua orang. Tanpa berdasarkan usia, gender. Ya, tadi saya bilang laki-laki, perempuan, bukan perempuan saja. Tanpa status kita juga. Pokoknya akan kita mengalami pencurahan. Jadi hari-hari ini kalau saudara-saudara butuh pencurahan Roh Kudus, butuh Tuhan mencurahkan rohnya atas hidup kita, maka kita harus membuka hati kita bagi Tuhan dan berkata, Tuhan, penuhilah aku dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Aku perlu Engkau. Mungkin kita masih suam-suam kuku hari Tuhan, saya enggak mau suam-suam kuku. Mungkin kita masih padam roh, tidak ada gairah, tidak ada semangat. Berdoa minta Tuhan, Tuhan berikan aku semangat, optimis, gairah dengan Tuhan. Gairah mencari Tuhan. Di hari-hari terakhir menjelang kedatangan Yesus yang kedua kali. Nah, revival selalu ditandai dengan pewahyuan firman, ya. Khotbah-khotbah yang tegas, khotbah-khotbah yang jelas, khotbah-khotbah yang menegur, ya. Khotbah-khotbah yang bisa mengubah hati orang. Ya, kadang-kadang banyak khotbah tetapi khotbah begitu saja. Tapi kita harus khotbah dengan penuh urapan sehingga khotbah itu bisa mengubah hati-hati yang mendengarnya. Orang-orang bisa bertobat mendengar firman. Ya, kalau kita ke gereja tidak ada perubahan, percuma kita ke gereja. Tahun 2025 begitu. Tahun 2026 juga begitu. Tidak ada perubahan. Nah, kita harus mengambil satu tindakan konkret untuk mau berubah di hadapan Tuhan. Kalau kita berubah, kita pasti bisa berbuah lebat. Yang percaya katakan amin. Di dalam gereja harus ada banyak orang-orang yang berubah. Sehingga betul-betul gereja itu akan mengalami kemajuan dan ledakan pertumbuhan jemaat yang ada. Jadi revival selalu ditandai dengan pewahyuan firman. Nubuatan, ya banyak nubuatan terjadi. Hari ini banyak sekali nubuatan. Teman saya Pendeta Daud Tony, ya teman sepelayanan dengan saya, dengan Pak Gilbert, dia hari ini kalau kita nonton di YouTube banyak sekali nubuatan-nubuatan dia sampaikan. Dan itu benar sekali, saudara. Beberapa tahun yang lalu saya sudah dengar dia bilang
emas harganya akan bisa mencapai 5 juta per gram. Sekarang udah 3 juta, saudara-saudara. Itu betul naik terus. Perak juga akan naik. Jadi kalau mau investasi, jangan investasi rumah. Investasi emas. Kalau ada uang sekarang ini jangan saving, jangan nabung. Beli emas. Karena emas itu akan naik terus. Ya. Dan dia bilang, dan itu betul kenyataan. Dan terakhir nih yang saya dengar dia bilang apa? Beberapa hari kemudian lalu dia bilang apa? Pasca lebaran ini, habis lebaran ini, dia bilang akan terjadi inflasi dan devaluasi. Inflasi itu apa? Harga-harga akan naik tinggi. Tapi daya beli manusia itu akan sulit dan sukar. Sehingga akan terjadi persaingan bisnis yang amat sangat setelah lebaran ini. Coba kita lihat, banyak orang sekarang kan mau pergi ke mall-mall, yang ada tapi dia hanya pegang-pegang lihat. Tidak pernah beli. Tapi banyak orang lebih suka di online. Tapi online juga saya pernah beberapa kali online beli baju salah, saudara-saudara. Kita minta XL, dia kirim L. Jadi selalu juga. Kadang-kadang kita pikir ini barang bagus, ternyata barang yang datang juga gak bagus, saudara. Jadi saudara, tapi orang mulai kepada zaman ini sudah beralih. Karena orang berpikir ya udah tinggal pencet, barang datang bayar ya udah. Kita kan gak lihat. Tapi kalau kita ke mall-mall kan kita mesti lihat dulu ini barang bagus gak, baru kita bisa beli. Jadi zaman udah modern. Medsos juga udah berubah, udah saudara-saudara. Nanti satu saat kita udah gak bayar pakai uang cash lagi. Udah uang cash. Saya makan beberapa kali dengan Ibu Lucy. Bayar uang cash gak diterima, saudara-saudara. Mesti bikin QRIS dulu. Baru kita bisa bayar, makan. Ya kalau saudara ke Jakarta itu, saudara harus siap punya QRIS. Kalau mau makan di restoran apa saja, kecil-kecil juga. Dia sudah bayar pakai QRIS. Ya, masuk mall aja juga kita harus punya kartu. Dia tidak terima uang cash lagi. Jadi memang semua udah berubah ke sana. Jadi itulah medsos yang modern hari-hari ini. Jadi nubuatan banyak sekali muncul. Dan nubuatan terakhir saya dengar juga ada hamba Tuhan dari luar negeri, dia bilang China itu akan menjadi negara Kristen nomor 1 di dunia. Ini revival. Ya, dulu komunis tapi sekarang mereka mau bertobat, percaya, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tuhan bekerja dengan luasa. Lawatan Tuhan dengan dahsyat. Ya, Iran, coba kita lihat ke Iran, orang-orang Kristen begitu banyak. Ya. Di Nigeria, Afrika, ribuan orang. Sekali ibadah malam 35.000 orang, ya. Gerejanya itu berapa hektar. Doa syafaat, doa malam aja ribuan orang datang. Dan saya mau beritahukan, itulah pekerjaan Roh Kudus bagi dunia ini. Itulah sebuah revival. Yang percaya katakan amin. Kita doa supaya Kupang mengalami revival juga. Kita doa supaya Hope Impact juga mengalami revival. Ibadah tidak 1 kali tapi ibadah 1, 2, dan 3. Kasih kesempatan. Siapa yang mau memilih ibadah silakan. Mau datang jam 5 silakan. Mau datang jam 11. Ya saudara-saudara ada. Gereja 1 jam saja di Jakarta baru dibuka. Meledak. Orang-orang muda penuh. Ibadah 1 jam aja. Bermula di Surabaya. Tapi sekarang sudah ada di Jakarta. Ya. Jadi orang datang ibadah di mall itu habis dia pikir. Kalau dia mau makan siang, dia ibadah jam 11. Jam 12 keluar, mall banyak makanan. Dia makan, pulang. Orang lebih praktis sekarang hari-hari ini. Tapi saya berdoa biarlah gereja kita ini juga mengalami lawatan Roh Kudus. Amin. Kan saya udah pernah berkata, kalau Tuhan izinkan sesuatu terjadi, Tuhan pasti punya maksud tertentu. Yang penting kita tetap bertahan mau melayani. Jiwa-jiwa yang ada layani dengan setia. Dan saya percaya jemaat yang setia-setia yang ada ini yang akhirnya Tuhan mengirimkan banyak jiwa. Bukan karena hebat kita, tapi karena pekerjaan Roh Kudus. Yang percaya, katakan amin. Penglihatan, banyak penglihatan. Kenapa jadi banyak orang Muslim murtad? Karena penglihatan.
lagi sembahyang tiba-tiba lihat ini gambar putih di tembok. Cahayanya luar biasa. Seolah datang kepada dia. Dan akhirnya dia bertobat. Percaya kepada Yesus. Jadi penglihatan bisa sudah terjadi. Hikmat juga. Dan dorongan roh yang menuntun umat untuk kembali kepada kehendaknya. Jadi ini saudara-saudara, Tuhan sedang menuntun kita kembali kepada rencananya, kehendaknya. Rencana kehendak Tuhan, tujuan Tuhan, goal Tuhan bagi kita semua adalah apa? Supaya kita semua masuk surga yang mulia. Itu rencana Tuhan. Jadi dia sedang mengembalikan orang-orang yang berdosa, bertobat dari jalan-jalan mereka kembali kepada Tuhan. Dan saya berdoa kita semua juga membuka hati kita terhadap firman Tuhan yang kita dengar dan nyatakan kepada Tuhan, jangan memadamkan apimu bagiku. Yang percaya katakan amin. Saya baru pulang dari Bandung, 2 hari ada seminar hamba-hamba Tuhan, gembala-gembala sidang, penginjil, misionaris, dan itu bicara tentang amanat agung. Bicara tentang penginjilan. Bagaimana kita menginjil pada hari-hari ini. Dan memang begitu banyak orang berjumpa bertobat dengan Tuhan hari-hari ini. Jadi bagaimana kita punya strategi. Itu sebabnya semua kita adalah hamba-hamba Tuhan yang harus bersaksi. Ya, bersaksi itu adalah tugas selain gembala. Tapi tugas juga semua kita yang percaya kepada Yesus. Yang percaya katakan amin. Jadi kalau ada teman-teman kita yang belum ke gereja, ajak dia ke gereja. Doakan dia. Bawa dia ke gereja. Kalau jangan kita sendiri yang diberkati, tapi orang lain juga diberkati. Yang kedua kita lihat. Tanda-tanda disingkapkannya. Ya, dalam ayat 19-20. Tuhan menyebutkan tanda-tanda di langit dan di bumi. Ya. Tanda-tanda di langit dan di bumi. Hal ini menunjukkan pada pekerjaan Allah yang luar biasa. Ya. Tanda-tanda di bumi terjadi. Ya, kita lihat apa di bumi? Goncangan, banjir bandang, gempa bumi. Ya, itu tanda-tanda yang terjadi di bumi. Tanah terbelah di Salatiga. Kita lihat ribuan rumah hancur, semua orang sudah mengungsi. Semua kejadian, gunung meletus, itu di bumi, terjadi di bumi. Tanda-tanda di langit yang kita lihat apa? Bulan berdarah. Dan saya baru dengar beberapa hari yang lalu ada meteor jatuh. Ya, meteor yang besar itu jatuh. Nah, kalau langit itu bergoncang dan semua benda-benda langit itu jatuh, betapa kita semua ini mati secara konyol. Sekarang baru bumi aja bergoncang. Orang udah korban kehilangan di bawah air, di bawah mati. Itu baru langit, bumi bergoncang. Bumi memang udah tua. Ya. Apalagi kalau orang mulai tanam sawit. Ya, sawit kan akarnya tidak terlalu menancap ke bawah. Jadi tanah itu akan lembut, mudah untuk dibawa. Tapi kalau orang tanam pohon yang besar, akarnya makin dalam, gak mungkin itu tanah akan rongsor. Nah, ini keadaan betapa serakahnya dunia. Betapa serakahnya manusia. Mau cepat kaya, pohon diambil semua, ya banyak korban yang terjadi. Dan saya mau katakan kepada saudara, tanda-tanda ini disingkapkan dan ini sedang terjadi hari-hari ini. Tuhan menyebut tanda-tanda di langit dan di bumi. Itu terjadi secara luar biasa. Revival selalu membawa tanda-tanda pembaharuan. Ya, ini ciri khas kalau orang ada revival, ada kebun rohani. Tadi saya sudah katakan pertama pertobatan. Dia bertobat sungguh-sungguh. Tinggalkan dosa sungguh-sungguh. Tidak mau kembali kepada dosa lagi. Pertobatan terjadi. Dan di mana-mana sekarang pertobatan sedang terjadi. Kalau kita membuka hati kita. Ketika Tuhan menegur kita kembali ke jalan Tuhan. Yang kedua adalah pemulihan juga terjadi. Berapa banyak keluarga yang bercerai, broken home, anak melawan orang tua. Suami meninggalkan istri, istri pergi dengan laki-laki yang lain. Nah, harus terjadi pemulihan. Dan pada akhir zamannya harus terjadi pemulihan. Ya, kemudian
kehausan akan firman. Nah, ini yang saya mau tanya kepada kita. Adakah kita memiliki rasa haus akan firman? Orang kalau memiliki rasa haus akan firman, dia tidak pernah absen dalam ibadah 1 minggu pun. Ya, dia tidak akan absen. Haus akan Tuhan, haus akan firman-Nya. Coba kalau kita haus, kita nggak minum, waduh. Kita lapar, tidak makan, itu gimana? Itu hanya kebutuhan jasmani kita, kebutuhan kesehatan kita. Tapi ingat, kebutuhan roh kita butuh makanan firman. Nah, itu sebabnya kita harus datang ke gereja. Bukan di gereja aja kita dengar khotbah hamba Tuhan, tapi gaya hidup secara pribadi kita, lifestyle kita adalah mencintai Tuhan dengan membaca firman, merenungkan. Itu sebabnya kita doa terobosan hari Sabtu itu juga sekarang mulai kita dengan firman. Segala sesuatu mulai dengan firman. Di komsel ada firman. Di doa terobosan ada firman. Dan saya harap nanti hari Jumat ini kita akan rapat pengurus di rumah saya. Akan ada pembentukan pengurus yang baru dan saya akan keluarkan surat komitmen. Sama dengan di Jakarta dan lain. Surat komitmen itu ditandatangani oleh pengurus itu. Yang pertama, dia harus punya komitmen doa terobosan. Yang pertama. Kalau dia nggak sanggup, nggak usah jadi pengurus. Yang kedua, dia harus beribadah dengan teratur. Itu saya akan pantau terus orang ini. Pantau untuk pertumbuhan rohaninya. Ya. Yang ketiga, dia harus taat membayar perpuluhan. Pengurus. Ya, taat membayar perpuluhan. Misalnya Pak Dedi, saya dapat perpuluhan dari mana? Saya 1 tahun lebih kerja di rumah sakit, tapi karena sibuknya pelayanan yang begitu banyak, saya udah tinggalkan. Ya, saya setia sekali bayar perpuluhan. Sekarang saya dari mana? Saya dari pelayanan. Kalau ada pelayanan, misalnya khotbah di beberapa tempat, dikasih, saya sisihkan 10%. Saya masukkan amplop, saya kasih. Ya seberapa yang saya berikan. Itu komitmen saya. Dan kita sudah punya tekad semua dari Cakung. Tidak ada satu pengurus yang bekerja dan dia gereja di gereja Hope. Dia dapat firman tiap minggu dari Hope. Dia memuji. Tapi dia tidak mengembalikan persembahan untuk Tuhan. Untuk apa? Untuk operasional gereja ini berjalan dengan baik. Bukan untuk Pak Dedi, bukan untuk Pak Chris, bukan untuk Pak Billy. Tapi itu akan dikelola dengan baik. Dan itu akan dikasih kode. Pak Dedi, di sini kan Billy toh. Billy nomor 1. Itu tiap bulan akan tahu. Billy kasih perpuluhan berapa. Kemudian Chris. Semuanya dapat terlaksana dengan baik. Yang setuju katakan amin. Yang setuju katakan amin. Ini komitmen kita. Kalau kita mau berani berkomitmen, ya mungkin Henny ketiga lah dia. Tapi dia setia bayar perpuluhan memang. Saya tahu dia setia dari dulu dia. Ya toh Hen? Ya, jadi saya mau beritahukan semua yang nanti jadi pengurus. Yang pertama harus datang doa. Yang kedua dia ibadah. Tetap di sini dengan baik. Dan melayani dengan baik. Saya mau pantau pertumbuhan rohaninya. Dan yang ketiga adalah dia harus mengembalikan apa yang menjadi milik Tuhan. Persepuluhan itu. Dan bukan pengurus saya tapi semua jemaat kalau mau bertumbuh dengan baik. Mau diberkati Tuhan lebih baik lagi. Maka kita memang harus melakukan hal-hal itu. Ya, itu yang saya dapatkan dari Tuhan di tahun ini. Ya, itu sebabnya hari ini responslah tanda-tanda itu dengan kerendahan hati dan bukan ketakutan. Jadi kalau kita lihat semua keadaan yang terjadi tadi awal saya sudah katakan deru perang, jangan takut. Hadapilah itu semua dengan iman kepada Tuhan. Bahwa Tuhan pasti menjaga dan melindungi kita. Yang percaya katakan amin. Yang ketiga yang terakhir, revival itu terjadi
Dan kita akan melihat hal yang ketiga terjadi. Keselamatan diberikannya. Ya. Di dalam ayat 21 dikatakan, barang siapa berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Puncak revival adalah keselamatan jiwa. Yang percaya katakan amin. Kita bertobat, kita dipulihkan, kita diselamatkan, kita itu ujung-ujungnya akhirnya keselamatan. Keselamatan membawa kita masuk surga, bukan bawa masuk kita ke neraka. Keselamatan itu yang kita dapati dari seluruh kebangkitan rohani kita dalam hidup kita. Ya, tujuan Allah bukan sekedar pengalaman rohani, tapi pertobatan dan pemulihan umat manusia. Jadi Tuhan tidak sekedar untuk kita seperti yang dikatakan itu, ya. Jangan berpikir, oh saya banyak pengalaman rohani ikut Tuhan. Mujizat terjadi, berkat Tuhan tiba-tiba datang. Toko saya maju, saya bekerja gaji naik. Nah, bukan itu aja kesaksian yang kita bisa sampaikan dan menguatkan pada orang. Bukan itu. Tetapi yang paling penting adalah tujuan akhir kita adalah kita harus bertobat dan memberi diri kita untuk dipulihkan. Dan kita mengalami lawatan dan pencurahan Roh Kudus yang luar biasa atas hidup kita. Saya berdoa supaya hope ini akan bangkit. Amin. Ciri gereja yang baik itu ada kebaktian wanita juga. Ada kebaktian youth juga ada. Kemudian ada pemuridan yang membuat kita bisa bertumbuh, berakar, bertumbuh dan berbuah. Nah, saya sudah bawa buku-buku pemuridan dan saya sebentar berikan kepada Billy dan Kristanto supaya mereka dua berpikir di dalam kita punya tema makin siap, makin mantap, mengerti banyak hal tentang firman, dapat diajarkan kepada jemaat kita. Supaya jemaat kita betul-betul jemaat yang mengalami perjumpaan dengan Tuhan setiap hari lewat firman dan ibadah kita dengan Tuhan. Nah, dikatakan bahwa revival sejati mengembalikan manusia kepada hubungan yang benar dengan Allah. Wah, ini sangat luar biasa. Jadi serukanlah nama Tuhan setiap hari. Andalkan Dia dalam segala keputusan. Doakan dan jangkau mereka yang belum mengenal Kristus. Nah, ini tugas kita semua. Kita menjangkau orang-orang yang terhilang, orang-orang yang belum mengenal Tuhan, orang-orang yang tidak ke gereja, orang-orang yang bermasalah, mungkin dalam rumah tangga kita, keluarga kita. Kita bawa mereka datang kepada Tuhan. Saya berdoa wadah hope ini akan menjadi wadah yang baik. Orang-orang akan datang dan senang, mereka diberkati. Ibadah harus hidup. Saya bersyukur dulu tidak ada tamborin, sekarang sudah tamborin. Nah, itu ciri ibadah yang baik, hidup. Anak-anak diberi kesempatan untuk melayani Tuhan dengan baik. Sekolah minggu harus berjalan dengan baik. Ini banyak anak-anak muda, jangan biarkan mereka. Saya juga sudah memberikan paket buku sekolah minggu, saya ada bawa juga. Itu materi-materinya dia akan ajar kepada anak-anak. Siapapun akan bisa ngajar, membawa buku itu. Nah, saya percaya semua kita akan bertumbuh di dalam Tuhan. Dan saya berdoa ya, biarlah di ulang tahun ini, revival keadaan dunia yang sedang terjadi ini, tidak membuat kita tawar hati, kendor. Dan jangan terus setiap hari buka di YouTube, Instagram, lihat perang terus. Banyak orang suka mau perang. Akhirnya fokus dia ke Tuhan gak ada. Doa dengan Tuhan juga gak ada. Lihat sekedar lihat, oh hari ini tadi malam saya buka lihat, wah Israel dan Amerika udah serang Iran. Udah, Iran mulai balas ke Tel Aviv. Dan sekarang saya punya teman-teman yang ada di Israel, mereka gak bisa pulang sekarang. Ada beberapa grup kami, itu mereka semua disuruh lari masuk ke bunker. Tiap saat ada roket dari Iran hantam terus. Tapi saya berdoa ada perlindungan ilahi buat bangsa, umat pilihannya, bangsa Israel. Yang percaya, katakan amin. Amin. Kita doa supaya terjadilah revival atas semua kota, desa, kecamatan, negara-negara mengalami revival. Dan ada banyak orang berjumpa dengan Tuhan. Haleluya. Amin. Mari kita